Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus ditanyai oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Pertanyaannya tentang dengan kuasa manakah Yesus melakukan hal-hal itu. Hal-hal itu yang ditekankan adalah pengajaran Yesus yang dilakukan dan banyak orang yang memperhatikan apa yang Yesus ajarkan. Yesus tidak mau terjebak dalam pertanyaan mereka, sehingga Yesus menanyakan balik dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah pembaptisan Yohanes itu. Lalu mereka berpikir bahwa apabila ditanya dengan jawaban apabila Yohanes Pembaptis membaptis dari kuasa mana? Dari kuasa Allah, maka mereka akan terjebak pada pertanyaan itu karena mereka tidak percaya. Apabila mereka menyatakan jawaban dari manusia, maka banyak orang yang tentu akan menentang mereka karena mereka tidak percaya bahwa Yohanes itu nabi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua ini, merupakan suatu tindakan yang bijaksana karena Yesus melihat apa di balik pertanyaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya mereka ingin menjebak Yesus. Sebenarnya mereka ingin menyalahkan Yesus atas perbuatannya yang dilakukan pada konteks sebelumnya, yaitu Yesus mengusir orang-orang di bait Allah. Tetapi Yesus tahu apa yang dilakukan dan direncanakan oleh mereka, sehingga pertanyaan itu justru balik menyerang mereka karena mereka tidak menyatakan suatu kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita berhadapan dengan kebenaran itu sendiri, yaitu dengan kebaikan yang orang lakukan, masih mempertanyakan hal-hal yang negatif dari orang tersebut. Pelajaran bagi kita, di mana ketika kita melihat orang yang melakukan kebaikan, tentu kita harus melihat hal yang positif. Namun, itu tidak berarti bahwa kita juga tertipu oleh kebaikan itu. Kita perlu melihat keseluruhan hidup mereka, sehingga apa yang dilakukannya itu menerangi perbuatan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus mau menunjukkan bahwa rahmat Allah atau apa yang diajarkan oleh Allah itu sendiri, itu menunjukkan buah kasih atau rahmat, di mana pengajarannya itu sungguh-sungguh membuktikan bahwa kebenaran itu turun dan juga menyertai orang-orang atau semua manusia. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak memihak ketika matahari menerangi semua orang dan juga nafas kehidupan untuk semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa pengajaran Tuhan mengasihi manusia itu adalah sebuah rahmat bagi kita semua, sehingga kita perlu menyerap apa yang benar. Sebagai orang yang menginginkan kebijaksanaan, seperti dalam bacaan pertama, bahwa kebijaksanaan itu digali terus-menerus dan juga menghasilkan buahnya yang merupakan sebuah kebenaran dan juga membuat berkat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat yang beriman yang penuh tantangan dalam saat-saat ini, ada kesulitan, mungkin tantangan dalam keluarga, mungkin tantangan dalam pekerjaan. Ini membutuhkan suatu kebijaksanaan di mana kita harus melihat kesejatian hidup, yaitu yang didasarkan atas ajaran Yesus sendiri,
ajaran kasih, dan sebagainya yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga dalam pekerjaan kita selalu mendapat rahmat dari Tuhan, sehingga kita mampu memilih dan memilah apa yang benar, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang melakukan kebaikan, tetapi menjadi berkat bagi mereka, dan kita juga meneladani apa yang baik dari Kristus dan juga orang lain yang tentunya mengajarkan kita suatu kebijaksanaan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.